Nabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Hindun binti Utbah radhiyallahu anhu. Kisah Hindun binti Utbah sangat berbeda dari kisah-kisah lainnya. Dia berasal dari keluarga Quraisy yang sangat membenci Islam. Ayahnya selalu menghina dan memusuhi orang-orang Islam. Dia juga sering menganiaya para budak yang ketahuan memeluk Islam. Dari ajaran keluarga yang seperti itu, Hindun pun tumbuh dengan hati yang membenci Islam serta Rasulullah. Dia sangat memuja ayahnya dan ingin menjadi seperti ayahnya, seorang pemimpin yang bisa membawa kemenangan bagi keluarganya. Karena itulah, Hindun belajar dan berlatih dengan keras. Hindun termasuk wanita yang pandai berbicara, mampu membuat syair dengan sangat baik dan pemberani. Dia juga kuat dan mampu bertarung layaknya prajurit laki-laki. Perang Badar pecah antara kaum Quraisy dengan kaum Muslimin. Perang itu sangat besar. Banyak korban dari kedua belah pihak, dan peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh kaum Muslimin. Dalam perang ini, Hindun kehilangan ayah, saudara laki-laki, dan pamannya sekaligus. Kebencian Hindun kepada kaum Muslimin semakin besar. Di bawah kepemimpinan suaminya, suku Quraisy menghimpun kekuatan yang besar. Lihat saja, aku akan membalas dendam kepada kalian berkali lipat lebih kejam, ucap Hindun. Suku Quraisy dengan 3.000 pasukan menyerang balik kaum Muslimin. Hindun berhasil membunuh Hamzah, orang yang telah membunuh ketiga keluarganya. Hindun naik ke batu besar dan mengumumkan kemenangannya, serta keberhasilannya membalas dendam. Suku Quraisy menguasai kota Mekah selama bertahun-tahun. Berbagai perjanjian damai dibuat untuk menghindari peperangan. Salah satunya adalah perjanjian Hudaibiyah yang berisi tentang perjanjian damai selama 10 tahun. Namun sayangnya, suku Quraisy melanggar perjanjian tersebut. Setelah bertahun-tahun keluar dari Mekah, pasukan Rasulullah semakin besar. Ketika perjanjian itu dilanggar, Rasulullah beserta 10.000 pasukannya bergerak ke kota Mekah. Suku Quraisy mengutus Abu Sufyan, suami Hindun, untuk melakukan negosiasi. Rasulullah menolak permintaan damai tersebut. Pasukan Muslimin mengepung kota Mekah dari berbagai penjuru. Disinilah Rasulullah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang cinta damai. Kota Mekah berhasil direbut tanpa adanya pertumpahan darah. Rasulullah tidak mengizinkan pasukannya untuk membunuh. Peristiwa besar itu disebut dengan Fathu Makkah. Seluruh berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan pertama kalinya. Kaum muslimin berbondong-bondong melakukan sholat di depan Ka'bah. Hindun benci melihat pemandangan itu. Dan dia lebih benci lagi ketika mengetahui bahwa suaminya, Abu Sufyan, ternyata telah memeluk Islam. Sungguh, kamu adalah pemimpin yang paling buruk. Bagaimana bisa kamu meninggalkan kaummu sendiri? Tanya Hindun kepada suaminya.
Setiap hari, Hindun melihat kaum muslimin berbondong-bondong ke Ka'bah untuk melakukan sholat. Semakin lama dia melihat, tumbuh rasa kagum di hatinya. Dan akhirnya, cahaya Islam pun datang kepadanya. Hindun berkata kepada suaminya, Aku ingin menjadi pengikut Muhammad. Hindun dan suaminya bersumpah setia kepada Rasulullah. Belum lama mereka memeluk Islam, Rasulullah wafat meninggalkan semua umatnya. Hindun merasa sangat menyesal karena terlalu lama memusuhi Islam, sehingga waktunya untuk mengenal Rasulullah sangatlah singkat. Sepeninggal Rasulullah, perang Yarmuk pecah. Hindun dengan gagah berani terjun ke medan tempur. Kaum muslimin memperoleh kemenangan. Dari satu perang ke perang lainnya, jasa Hindun sangatlah besar. Allah senantiasa melindungi Hindun dalam setiap peperangan. Hingga akhirnya, Hindun meninggal dunia dalam damai pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sumayyah binti Hayat radhiyallahu anhu. Sumayyah adalah seorang budak milik Abu Huzaifah yang merupakan seorang tokoh terkemuka di Mekah. Dalam perlindungan Abu Huzaifah, Sumayyah dapat hidup dengan aman bersama orang-orang Bani Mahzum. Suatu ketika, datang seorang pemuda dari Yaman ke rumah Abu Huzaifah. Dia adalah Yasir bin Amir. Tuan, saya datang dari jauh untuk mencari saudara. Mohon, Tuan bersedia melindungi saya. Pinta Yasir. Selama tinggal di Mekah, Yasir dikenal sebagai pemuda yang baik. Abu Huzaifah menyukai sifatnya ini. Dan ketika Yasir memutuskan untuk menetap di Mekah setelah pencariannya gagal, Abu Huzaifah menyambut baik keputusan Yasir itu. Lambat laun, Abu Huzaifah merasa bahwa Yasir dan Sumayyah cocok satu sama lain. Mereka berdua sama-sama baik dan setia terhadap tuannya. Maka Abu Huzaifah pun menikahkan Yasir dengan Sumayyah. Pernikahan Sumayyah berjalan dengan bahagia. Mereka berdua bekerja dengan baik untuk Abu Huzaifah. Ketika Sumayyah dikaruniai seorang putra, kebahagiaan yang sangat besar datang kepada keluarganya. Abu Huzaifah memerdekakan Ammar bin Yasir, anak Sumayyah, dari status budak. Ketika Ammar dewasa, dia mendengar kabar tentang diangkatnya Muhammad sebagai Rasul Allah. Ammar begitu penasaran dengan sosok orang yang mengaku sebagai utusan Allah. Maka berangkatlah Ammar menemui Rasulullah untuk membuktikan kebenaran tersebut. Ammar mendengarkan ajaran Al-Quran yang mulia langsung dari Rasulullah. Hatinya langsung bergetar dan saat itu juga dia menyatakan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah, Ammar pun memeluk Islam. Dari Ammar, ayah dan ibu juga tergerak untuk memeluk Islam. Padahal saat itu, Bani Mahzum merupakan kaum yang sangat menentang Rasulullah. Sedangkan Ammar dan Sumayyah merupakan budak. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi keduanya. Keduanya bisa saja mendapatkan perlakuan buruk karena ketahuan memeluk ajaran Islam. Namun, ancaman itu tidak membuat keluarga Sumayyah takut. Mereka bahkan secara terang-terangan
beribadah sesuai ajaran Islam. Padahal saat itu, tuan mereka Abu Huzaifah yang baik hati telah meninggal dunia, sehingga mereka bergantung pada kemurahan hati pemimpin Bani Makhzum. Sumayyah dan suaminya mulai mendapatkan perlakuan yang buruk dari kaum Bani Makhzum. Apalagi status mereka hanyalah seorang budak. Tinggalkan Islam sekarang juga jika kalian ingin selamat. Ancam majikannya. Iman Sumayyah begitu kuat, siksaan seperti apapun tidak menggoyahkan hatinya. Bersama dengan keluarganya, Sumayyah dihukum oleh Abu Jahal. Sumayyah dipaksa memakai baju sirah dari besi dan dijemur di bawah terik matahari. Tidak hanya itu, keluarga Sumayyah ini ditempatkan di padang pasir, tempat yang sangat panas sekali. Meskipun demikian, Sumayyah tidak pernah mau menyerah. Ketika itu, Rasulullah sedang dalam perjalanan dan melewati tempat keluarga Sumayyah dihukum. Rasul pun mendoakan mereka. Beliau bersabda, Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kalian kembali adalah surga. mendengar doa Rasul ini, Sumayyah pun bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah dan semua janjinya adalah benar. Setelah itu, Sumayyah pun meninggal dunia. Dia adalah muslimah yang tidak pernah takut sedikit pun dalam memperjuangkan Islam. Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah adalah seorang wanita yang luar biasa. Dia lahir 13 tahun sebelum masa kenabian. Dia memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang terhadap siapa saja. Selalu menolong fakir miskin adalah salah satu kebiasaan Zainab. Dia tidak bisa berdiam diri jika melihat orang lain kesusahan. Karena kebiasaannya ini, dia bahkan dikenal sebagai ibunda kaum fakir miskin. Saat Rasulullah menyerukan agama Islam, keluarga Zainab termasuk orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Keluarga Zainab adalah keluarga pejuang. Ayah dan ibunya adalah orang saleh, dan saudara iparnya adalah orang-orang hebat. Seperti Abbas bin Abu Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ja'far bin Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib, hingga Abu Bahar. Zainab menikah dengan Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Bersama suaminya, Zainab sering terlibat dalam perang. Dia dan para muslimah lainnya bertugas untuk merawat tentara yang terluka. Zainab juga bertugas untuk makanan serta minuman. Dia berusaha menyediakan makanan yang cukup, serta perawatan yang baik kepada para tentara. Meskipun wanita, namun Zainab tidak pernah gentar untuk bergabung ke dalam peperangan. Dia merasa senang bisa berjuang bersama Rasulullah dalam menegakkan Islam. Peperangan besar yang telah dia lalui adalah Perang Badar dan Perang Uhud. Dalam Perang Uhud ini, Zainab mengalami kepedihan yang luar biasa. Suaminya meninggal saat berperang. Setelah itu, Zainab menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Kala itu usia Zainab sekitar 29 tahun. Kemuliaan dan jiwa pejuang Zainab yang luar biasa membuat Rasulullah kagum. Tak lama, Rasul pun meminang Zainab. Setelah menjadi istri Rasul, Zainab semakin tekun dalam beribadah.
Sifat dermawannya dalam membantu kaum fakir miskin semakin kuat. Dia pun dipanggil sebagai Ummul Masakin atau ibunda kaum fakir miskin. Rumah tangga Zainab dan Rasul tidak berjalan lama. Hal ini karena Zainab wafat pada usia 30 tahun. Zainab adalah istri kedua yang meninggal ketika Rasulullah masih hidup setelah Khadijah. Safiyah binti Huyai. Dia adalah Safiyah, putri dari Huyai bin Akhtab yang merupakan pemimpin suku Yahudi Khaybar. Sebuah suku yang besar dan menganut ajaran Yahudi dengan taat. Menjadi putri pemimpin suku yang membuat Safiyah memperoleh pengetahuan yang luas. Seluruh anggota keluarga menyayangi Safiyah, terutama pamannya. Setiap kali berkunjung, pamannya selalu memeluk penuh kasih sayang dan mengajaknya untuk melakukan berbagai kegiatan yang tidak mungkin dilakukan oleh gadis biasa. Setiap kali berkumpul, ayah dan pamannya selalu memuja Safiyah. Namun, hal itu terhenti pada suatu hari. Safiyah melihat ayah dan pamannya berbisik-bisik mengenai seseorang yang mengaku sebagai nabi. Apakah itu orangnya? Tanya sang paman. Ya, betul. Aku mengenalnya dan akan memusuhinya. Jawab sang ayah. Sejak saat itu, keadaan di suku Khaybar tidak lagi sama. Semua orang membicarakan tentang Rasulullah dan menganggapnya sebagai penipu atau nabi palsu. Ketika semua orang bersatu untuk menyangkal, Safiyah memiliki pemikiran yang lain. Dia mempercayai apa yang tertulis di kitab Taurat bahwa nabi terakhir akan muncul. Ketika telah dewasa, Safiyah menikah dengan Kinanah, seorang pemuda Yahudi yang memiliki pikiran sama dengan ayah serta pamannya. Safiyah sering melihat mereka berbisik-bisik, merencanakan sesuatu untuk mengganggu kaum muslimin. Suatu hari, Safiyah memberanikan diri untuk bertanya kepada ayahnya. Mengapa engkau begitu membenci Muhammad? Tanya Safiyah. Dia tidak menyangka jika pertanyaan itu membuat ayahnya sangat marah. Ayahnya bahkan memukul meja. Dia berteriak sambil berkata, Semua nabi berasal dari keturunan Yahudi, dan dia bukan. Jawab ayahnya. Peperangan antara suku Yahudi Khaybar dan umat muslimin terjadi. Saat perang Khaybar pecah, ayah serta suami Safiyah tewas. Sukunya mengalami kekalahan besar. Banyak prajurit terbunuh dan desa-desa rusak porak-poranda. Safiyah dan beberapa orang suku Yahudi Khaybar ditangkap dan menjadi tawanan perang. Safiyah dikurung dalam satu sel bersama para tawanan wanita lainnya. Sungguh memalukan jika harus menjadi budak bagi orang-orang pendusta. Keluh salah satu wanita. Namun, Allah memiliki rencana lain untuk Safiyah. Rasulullah secara khusus bertanya kepada Safiyah. Untuk menunjukkan belas kasih, Rasulullah memberi Safiyah pilihan. Dimerdekakan dari budak dan dikirim kembali ke suku Yahudi Khaybar atau memilih tinggal dan memeluk Islam. Safiyah menjawab dengan penuh keyakinan. Ya Rasulullah, aku ingin memeluk Islam dan aku sudah percaya kepadamu sebelum engkau mengajakku. Bagi Safiyah,
tidak ada gunanya kembali ke sukunya sendiri ketika dia sudah tidak mempunyai keluarga. Dan memang sejak dulu dia sudah percaya bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang dimaksud dalam kitab Taurat. Rasulullah menikah dengan Safiyah dengan mas kawin kemerdekaan Safiyah dari perbudakan. Pernikahan ini sempat memicu masalah di antara para istri Rasul. Pernah suatu hari, Safiyah menangis sendirian karena Hafsyah memanggilnya dengan sebutan perempuan Yahudi. Rasulullah sungguh adil dan penuh kasih sayang. Atas kejadian itu, beliau menegur Hafsyah dan memberikan dukungan kepada Safiyah. Engkau adalah anak nabi, dan kini engkau di bawah perlindungan seorang nabi. Subhanallah, Safiyah memang wanita mulia. Dia berasal dari keturunan Nabi Harun alaihi salam, memiliki paman Nabi Musa alaihi salam, dan kini menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Umais radhiyallahu anhu. Asma binti Umais adalah istri dari Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Asma dan suaminya masuk Islam setelah mendengar dakwah dari Abu Bakar. Mereka pun termasuk dalam golongan orang yang pertama masuk Islam. Setiap ada kesempatan, Ja'far selalu duduk di samping Rasulullah. Dia begitu tekun dan semangat menuntut ilmu. Setelah sampai di rumah, Ja'far mengulang kembali apa yang didengar dan dipelajarinya untuk diajarkan kepada istrinya, Asma. Dengan cara ini, Asma menyerap semua ilmu langsung dari Rasulullah lewat suaminya. Saat kaum muslimin memutuskan untuk hijrah ke Habasyah, Asma dan suaminya termasuk dalam rombongan. Mereka mencari perlindungan dan tempat yang aman. Asma tinggal di Habasyah selama hampir 10 tahun. Suatu hari, terdengar kabar bahwa Rasulullah telah hijrah ke Madinah. Mereka juga mendengar bahwa Madinah merupakan tempat yang aman. Maka, kaum muslimin yang ada di Habasyah berunding dan memutuskan untuk menyusul ke Madinah. Rombongan Asma dan suaminya berangkat dari Habasyah ke Madinah dengan menumpang sebuah kapal dagang. Perjalanan itu sangat jauh dan berbahaya. Mengarungi laut bukan hal yang mudah. Akhirnya, rombongan sampai di Madinah dengan selamat. Saat itu, Madinah dipenuhi dengan kemeriahan. Takbir bergema di seluruh penjuru. Ada perayaan apa? Tanya seseorang dari rombongan Asma. Dan orang-orang Madinah menjawab, Kami menang atas kaum kafir dalam perang Khaybar. Rasulullah menyambut kedatangan Ja'far dengan penuh sukacita. Beliau bersabda, Aku tidak tahu hal mana yang lebih menggembirakan, kemenangan atas perang Khaybar, ataukah bertemu denganmu. Beliau memeluk dan mencium kening Ja'far. Perjalanan jauh dan berat itu seolah tidak ada artinya setelah bertemu langsung dengan Rasulullah. Apalagi ketika Rasulullah bersabda bahwa mereka semua mendapatkan 2 kali pahala dari 2 kali hijrah yang telah mereka lakukan. Asma adalah sosok istri yang mulia. Dia mendukung semua usaha suami tanpa mengeluh. Suatu ketika, kabar duka mengguncang hati Asma. Suaminya meninggal dalam perang Mu'tah.
Setelah kepergian Ja'far, Abu Bakar meminang Asma. Saat itu, Abu Bakar juga kehilangan istri tercintanya. Baru saja merasakan sedikit kebahagiaan, ujian datang kembali. Rasulullah yang paling dicintai oleh semua orang wafat karena sakit. Semua umat Muslim terguncang. Asma berusaha bangkit. Dia mendampingi suaminya yang kala itu diangkat sebagai khalifah, pemimpin besar umat muslimin. Namun, cobaan datang kembali, menguji iman Asma. Abu Bakar meninggal dunia. Wasiat terakhir Abu Bakar adalah agar Asma sendiri yang memandikan jenazahnya. Melewati kepedihan berulang-ulang membuat Asma semakin tegar. Sifat dan hatinya yang mulia ini menarik perhatian Ali bin Abi Thalib. Saat itu, istri Ali, Fatimah binti Muhammad, telah meninggal dunia. Maka Ali pun meminang Asma. Asma terus berjuang bersama suaminya, hingga suatu hari Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Betapa mulia Asma, dia termasuk dalam golongan orang yang hijrah 2 kali, menikah dengan sepupu Rasulullah, bahkan menikah dengan 2 orang sahabat Rasul yang paling dicintai, dan 2 kali menjadi istri khalifah. Subhanallah. Kabi akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif yang menarik. Ada kisah 25 nabi dan rasul, kisah wanita hebat dalam Islam, kisah para tokoh dalam Islam, hingga kisah fabel yang disebut dalam Al-Quran. Kisah interaktif akan memberimu pengalaman membaca yang luar biasa. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya. Safiyah adalah seorang wanita yang istimewa. Di bawah didikan ayahnya, Safiyah What's wrong? pegang kuda. Jika dilihat, Safiyah mirip seperti seorang kesatria. Petik hikmah dari para binatang ini. Kisah mereka abadi di dalam Al-Quran. Yuk kita mulai dengan membaca kisah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.